Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang melimpahkan berbagai karunia kepada kita, Zat yang memberikan berbagai nikmat tanpa pernah kita mampu menghitungnya. Karena memang tugas kita bukan untuk menghitung nikmat Allah, tetapi tugas kita adalah bersyukur terhadap nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Mobil khusus nikmat itu adalah nikmat Al-Quran, karena Al-Quran disebut pertama kali setelah Allah menyebut dirinya Ar-Rahman dalam sebuah surat, satu-satunya surat yang diberi nama surat Ar-Rahman. Padahal Allah memiliki lebih dari 90 nama. Di dalam hadis At-Tirmidzi disebut 99, tetapi yang Allah sebutkan hanya satu, yaitu Ar-Rahman. Lalu nikmat pertama yang disebut adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Mudah-mudahan nikmat Al-Quran tersebut bisa kita syukuri dengan membacanya setiap saat, kemudian menadaburinya, mengamalkan, mengajarkannya, karena inilah yang akan menjadi prasyarat sebagai umat Islam mengambil iktibas, dalam bahasa Arabnya adalah sentuhan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Dan bila umatnya ingin menjadi umat yang terbaik, maka perbanyaklah bersentuhan dengan Al-Quran. Bismillah ta'ala, pada pagi hari di Indonesia dan malam hari di USA, kaum muslimat rahimakumullah, ibu-ibu sekalian, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah kajian terakhir kita, kajian tafsir online yang diadakan oleh IMSA Sister. Kita akan mengkaji di pertemuan ini 3 surat, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kita insya Allah akan memulai dulu kajian Fadail Surat, yaitu keutamaan surat yang ada. Al-Fakir ambil dari buku ini, yaitu buku Fadail Suwaril Qur'anil Karim. Ada banyak fadilah-fadilah 3 surat tersebut. Nanti sama-sama kita bisa mengkaji bersama. Pertama, surat yang kita kaji yaitu surat Al-Ikhlas. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut 3 surat ini di akhir Al-Quran, tapi diturunkan bukan yang di terakhir kali. Justru 3 surat ini diturunkan ketika beliau Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Dalam banyak tafsir menyebut beberapa riwayat dan athar bahwa Rasulullah SAW diturunkan 3 surat ini pada kondisi-kondisi tertentu. Sebelum ke itu, ada beberapa fadilah yang saya akan bacakan di sini. Misalnya dari riwayat Jabir bin Abdullah, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan juga diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, serta sahabat Anas bin Malik. Jadi ini riwayat yang lebih dari satu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sering membaca dalam salat sunnah 2 rakaat setelah adzan salat subuh, yaitu setelah Al-Fatihah 2 rakaat itu beliau membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Ini juga beliau baca dalam salat sunnah ba'diyah yang beliau lakukan setelah salat maghrib. Ini ada di beberapa riwayat yang bisa kita cek riwayatnya di dalam buku-buku hadis dan buku-buku athar dari para sahabat. Akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua, kalau kaitannya dengan Al-Mu'awwidzatain, karena surat Al-Ikhlas ini tidak bisa dipisahkan dengan surat Al-Mu'awwidzatain. 2 surat yang disebut Al-Mu'awwidzatain yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ini
memiliki keutamaan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan 2 surat ini pada saat beliau sedang disihir oleh orang Yahudi. Sihir kemudian menggunakan al-uqad, menggunakan tali-tali, kalau bahasa sekarang seperti jimat atau seperti buhul, ikatan-ikatan ditaruh di sebuah sumur. Lalu kemudian setelah Ali radhiyallahu anha perintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah dari Jibril alaihissalam, Ali pergilah ke tempat ini dan diambillah itu, kemudian dibacakan 2 surat ini, maka sihir itu hilang. Nah, dalam riwayat lain bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat sakit beberapa saat setelah terkena sihir ini, lalu kemudian turunlah 2 surat yaitu Al-Mu'awwidzatain. Nah, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, beliau membaca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas sebelum beliau tidur. Beliau setelah membaca semua, tiupkan ke kedua tangan beliau, kemudian diusapkan ke wajah dan ke seluruh tubuhnya. Beliau dalam keadaan suci atau berwudu. Beliau dalam riwayat Uqbah bin Amir dan Jabir bin Abdullah juga mengatakan, siapa yang mengatakan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas hina yumsi wa hina yusbih, ketika berada di pagi hari dan ketika berada di sore hari, pesan beliau ke Jabir bin Abdullah dan Uqbah bin Amir, yakfika kulli syai', maka itu mencukupi. Maka juga dikatakan di riwayat lain, maka Allah memberikan perlindungan kepadanya dari godaan syaitan. Nah, ini nanti lebih detailnya kita akan masuk dalam tafsirnya. Keutamaan berikutnya dalam hadis yang sangat terkenal, bahkan dikatakan oleh banyak para pakar hadis, Al-Haytami, Ad-Dhahabi dan beberapa pakar hadis, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri juga beberapa sahabat yang lainnya, bahwa Qul huwallahu ahad atau suratul Ikhlas itu ta'dilu thuluthul Quran. Itu sama atau seimbang dengan nilai sepertiga Al-Quran. Artinya jika kita membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali, itu pertanda kita sudah menyelesaikan Al-Quran keseluruhannya. Maknanya apa? Maknanya bahwa nilai surat Al-Ikhlas ini sangat luar biasa dahsyatnya. Dan nilai kandungan surat Al-Ikhlas kalau dipelajari itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Kalau kita membacanya, pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Ini hadis sahih mutawatir diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah sama dengan sepertiga Al-Quran. Baik, kita akan mencoba memasuki kontennya sekarang. Setelah tadi fadhailnya, keutamaannya, surat ini sering dibaca dan bukan hanya pada saat 2 rakaat ba'da fajar dan 2 rakaat ba'da sholat maghrib, tapi beliau juga sering membacanya pada saat sholat Jumat, kadang dibaca dalam sholat witir 3 rakaat, beliau membaca ini. Di riwayat lain disebutkan dalam sholat witir yang 3 rakaat itu, rakaat pertama beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian di rakaat kedua beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat ketiga beliau membaca Qul huwallahu ahad, disambung langsung dengan Qul a'udzu birabbil falaq, dan disambung dengan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini ada banyak fadail. Tentu kajian kita bukan itu. Kajian kita adalah konten surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Baik, kita akan mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini surat Al-Ikhlas. Yang pertama, penamaan surat yang paling populer adalah surat Al-Ikhlas. Mengapa surat ini disebut surat Al-Ikhlas? Padahal secara eksplisit kata-kata ikhlas tidak ada di sini. Ternyata Al-Ikhlas ini penamaannya itu adalah bahwa Al-Ikhlas senada dengan Tauhid. Yang disebut ikhlas itu Tauhid. Tidak ada pamrih lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak ada yang lebih besar dalam hidup kita selain Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu 3 surat ini, dan sekarang kita surat Al-Ikhlas, datang dengan dalam bahasa ulumul Quran dikenal dengan uslub talqin, yaitu qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah ahad. Ahad itu tunggal, wahid itu satu. Di dalam Al-Quran, angka atau bilangan yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran itu wahid, satu. Satu artinya tidak dua dan tidak sebagainya. Sekarang kita menyebutnya dengan ahad, karena ahad itu berarti tunggal. Ahad tidak ada cabangnya, ahad tidak ada temannya, ahad tidak punya sekutu, tidak punya teman, tidak memiliki kerjasama dengan yang lainnya. Semua dikerjakan dengan sendirinya. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak hal sering mengatakan khalaqnakum, razaqnakum, anzalna minas sama'i ma'a, kami menciptakan kalian, kami memberi rizki kalian, kami menurunkan dari langit air hujan. Apa makna kami? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran. Mengapa ada kata kami di situ? Di dalam Al-Quran, kata kami itu artinya dua. Yang pertama disebut al-'azamah, untuk mengesankan kebesaran, keagungan kami. Yang kedua, di situ ada musyarakah, bahwa Allah sanggup menciptakan sendiri, ya. Tapi kenapa yang disebut musyarakah? Musyarakah itu supaya orang tahu siklus, supaya orang tahu proses, supaya orang tidak tergesa-gesa simsalabim. Allah sanggup menjadikan semuanya tanpa proses, tetapi proses itulah yang akan mendewasakan manusia. Contohnya, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan supaya tahu prosesnya. Ada pernikahan, ya, kemudian ada hubungan suami istri, kemudian ada pembuahan, ada nutfah, ada alaqah, kemudian menjadi janin dan terlahir sebagai bayi, manusia sempurna, remaja, dewasa dan lain sebagainya. Ada proses. Kemudian razaqnakum, kami memberi rizki. Rizki Allah tidak diturunkan langsung dari langit berupa uang, berupa rumah, berupa dan lain sebagainya. Tapi ada prosesnya. Baju yang kita pakai ini juga proses. Tidak langsung simsalabim, tetapi melalui ditanam dulu oleh petani, kemudian dipanen, diproses lagi, dijadikan kain, kemudian dibeli oleh orang penjual kain, ya, konveksi, penjahit, dijahit, dijual lagi, dan sampai ke tangan kita bisa kita pakai. Itu maknanya berproses. Kita mendapatkan rezeki dari Allah tidak langsung. Dan makna ahad itu berarti satu-satunya zat yang mampu semuanya itu. Rabbul Alamin, zat yang mengurusi dunia, diurusi sendiri oleh Allah. Dalam surat Ar-Rahman Allah sebut kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah Maha sibuk. Kesibukan Allah Subhanahu wa taala disebut itu limitless, tidak ada batasnya. Karena semua orang di seluruh dunia ini menyebutnya. Di sini waktu subuh sudah berlalu lebih dari 3 jam. Di Amerika sebentar lagi, masih lama lagi akan datang waktu subuh. Di tempat lain ada yang berkumandang subuh. Sepanjang waktu Allah Subhanahu wa ta'ala sibuk mendengarkan permohonan dari hamba-hambanya, baik permohonan yang masuk akal ataupun permintaan yang tidak masuk akal, baik yang minta dilindungi dari kezaliman atau bahkan orang zalim itu sendiri. Ada banyak di situ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala disebut ahad karena sanggup memberikan semua permintaan manusia. Dan seandainya permintaan manusia, jin, semua dari awal dan akhir yang diciptakan Allah, dikabulkan Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekayaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian apa makna ahad di sini? Dijelaskan oleh Allah setelah qul huwallahu ahad, Allahus samad. Karena itu dialah satu-satunya yang disebut dengan as-samad. As-samad dalam bahasa, secara bahasa disebutkan al-wahid al-maqsud atau asy-syakhsul maqsud, yaitu person yang kita menginginkan, satu-satunya yang kita inginkan selalu di situ. Atau dalam bahasa gampangnya kita, tempat sandaran kita, tempat gantungan kita, tempat kita mengharap satu-satunya, itu disebut as-samad. Dalam keadaan senang kita ingat dia, dalam keadaan susah kita ingat dia, dalam keadaan perlu dukungan kita ingat dia.
dalam keadaan ini. Yang seperti itu harusnya pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Ahad dan As-Samad ini kita sudah diajarkan melalui salat. Salat kita dibuka dengan takbir. Itu supaya kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kita pendidikan membesarkan Allah ketika memulai dengan takbir, kemudian kita ruku, kemudian kita sujud, kemudian duduk, berdiri lagi selama waktu salat wajib. Selesai salat wajib kita berzikir dengan takbir, kemudian kita juga melakukan salat-salat sunnah. Agar dalam satu hari satu malam kita membesarkan dan mengisahkan Allah yang Ahad tadi itu, supaya Allah menjadi As-Samad. Supaya pada saat kita kesulitan yang diingat pertama kali adalah Allah. Ketika kita sedang senang yang dipuji pertama kali adalah Allah. Ketika kita ingin anak kita, saudara kita, orang-orang yang dicintai, kita doakan semua mereka, maka yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna As-Samad ini berbanding lurus dengan kemampuan kita mengesahkan Allah. Semakin kita membesarkan Allah, semakin kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka biiznillah ta'ala kita insya Allah akan mampu menjadikan Allah satu-satunya tempat sandaran kita. Maka seandainya kita tidak menjadikan Allah yang maha besar dalam hidup kita, maka ada kemungkinan kecil kita sanggup membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sambung. As-Samad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Yang disebut ahad itu sendirian. Kenapa? Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Di sini lam yalid memakai dhamir atau kata ganti laki-laki. Bukan berarti Allah laki-laki. Ya, ini bukan ada bias gender. Karena tidak selamanya kata ganti laki-laki itu untuk laki-laki. Ya, karena nanti ada benda-benda yang juga disebutnya seperti itu. Dan ini bukan hanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Prancis dan beberapa bahasa yang lainnya, itu juga ada penyebutan ini untuk dianggap laki-laki dan dianggap perempuan. Jadi lam yalid itu maknanya apa? Kalau Allah tidak melahirkan bagi seorang laki-laki, kalau dianggap laki-laki tidak mungkin, berarti yang melahirkan adalah istrinya. Makanya di ayat lahir itu lam yattahid sahibatan wala walada. Allah tidak pernah mengambil sahibah. Kenapa disebut di situ sahibah? Bukan zaujah atau bukan imra'ah. Karena sahibah itu tidak mungkin ada hubungan pernikahan, baik secara syar'i maupun secara tidak syar'i. Coba dilihat di dalam Al-Quran, itu untuk menyebut pasangan hidup untuk perempuan itu ada 3. Pertama disebut zauj, yang artinya bisa suami bisa istri. Yang kedua disebut imro'ah. Yang ketiga disebut sahibah. Disebut zauj kalau pasangan suami istri itu ideal, mungkin lain waktu kita bahas ya. Dan ini yang syar'i ya. Lalu disebut imro'ah, pasangan suami istri yang tidak ideal, baik disebut ketika istrinya tidak baik, suaminya baik, kayak kasus Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dalam akhir surat At-Tahrim Allah menyebutkan Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Di situ imra'ah. Demikian juga dibalik, yang perempuannya baik, laki-lakinya tidak baik. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Itu disebut demikian karena perempuannya baik, laki-lakinya tidak baik. Atau dua-duanya tidak baik karena tidak bisa disebut ideal. Itu kayak kasus tabbat yada Abi Lahab wa tab yang kemarin sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, disebut wamra'atuhu hammalatal hatab. Baru disebut zauj itu kalau dari sisi biologis, dari sisi akhlak tidak ada masalah. Baik, kita sambung. Kalau Allah menyebutnya zauj dan imra'ah, sedangkan sahibah itu dipakai untuk ketika tidak ada hubungan. Contoh di dalam surat Abasa ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sangkakala untuk ditiup ya, ketika semua orang dibangkitkan dari kubur, itu tidak ada orang yang mikirin orang lain. Semuanya sibuk dengan dirinya sendiri.
Wa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kenapa bukan wa zaujihi atau wa mraatihi, disebut wa sahibatihi? Karena sahibah, istri kita, itu di situ sudah tidak ada hubungan sama sekali. Semuanya ngurus sendiri-sendiri, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini tidak ada sahibah. Dijelaskan di ayat lain, lam yalid, itu yang melahirkan adalah sahibahnya, tidak mungkin. Dan Allah tidak melahirkan, artinya tidak punya anak. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Allah tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Kenapa? Karena Dia yang mengadakan semuanya, karena Dia ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun, siapapun, kufuwan, yang sekufu, yang selevel, yang sama, atau bahkan mendekati, tidak ada. Karena itulah surat Al-Ikhlas ini dahsyat sekali. Kalau kandungannya bisa kita dalam ayat 1 dan 2, Allah itu ahad dan Allah itu samad dalam hidup kita, maka 2 ayat berikutnya kita tidak memerlukan untuk membesarkan kembali Allah, karena kita sudah merasa Allah sangat besar. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu tidak perlu kita baca ulang-ulang di dalam diri kita. Karena apa? Karena Allah itu ahad dan Allah itu samad, itu sudah sangat luar biasa di dalam diri kita. Nah, yang kedua, lanjut kita surat Al-Mu'awwidzatain. Surat Al-Mu'awwidzatain ini dahsyat sekali, terutama surat Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Falaq. Al-Falaq adalah nama lain dari waktu pagi. Waktu pagi itu bisa disebut as-subuh, bisa disebut al-hudu, bisa disebut al-fajr, bisa disebut al-ibkar, bisa disebut bukratan, ya. Ada banyak nama-nama pagi di dalam Al-Qur'an, dan Al-Falaq itu temanya adalah tema kegelapan. Di dalam surat Al-An'am Allah menyebutkan innallaha faliqul habbi wan nawa di ayat 95 surat Al-An'am. Lalu di ayat 96-nya Allah katakan faliqul isbahi wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Ya. Faliqul isbah adalah zat yang memecah, zat yang memagikan, zat yang menciptakan. Ya, faliq itu yang menciptakan. Al-isbah digabung di sini. Al-isbah tidak dikatakan as-subhu di dalam surat Al-An'am, itu bentuknya superlatif. Atau kalau kata kerja yang memberikan objek, ya. Kata kerja yang ada objeknya. Ya, saya duduk tidak ada objeknya, tapi saya menduduki kursi, nah itu berarti perlu objek. Maka al-isbah, Allah yang memagikan hamba-hambanya. Kenapa dipagikan? Karena dengan harapan orang yang diberi waktu pagi, malamnya sedih, pagi sudah bahagia. Malamnya sulit, pagi sudah mudah. Malamnya mikirin hutang, pagi sudah tahu bagaimana cara melunasinya. Malamnya punya masalah, pagi dia sudah selesai. Malamnya dia bertengkar, malamnya dia punya hal-hal yang tidak beres, di pagi hari Allah berikan nafas-nafas baru. Dan ini kalau kita ingat, beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas surat At-Takwir, wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika bernafas. Itu maknanya adalah nafas-nafas baru yang Allah berikan kepada semua orang. Lalu apa al-falaq di sini? Qul a'udzu birabbil falaq, demi zat yang mendatangkan pagi. Kita kalau dikatakan qul, katakan Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhan yang mendatangkan pagi, mendatangkan cahaya pagi. Kenapa kita berlindung? Dari kejahatan malam. Nah, birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Kenapa Allah menciptakan keburukan? Bukankah Allah sanggup menciptakan kebaikan? Karena Allah menciptakan semua ini balance. Allah menciptakan semua ini
adalah untuk balance. Kenapa Allah tidak menjadikan semua orang ini beriman? Sanggup. Allah jadikan semua orang beriman, semua orang baik, bisa. Tapi Allah menginginkan semuanya berjalan dengan pilihan. Semuanya berjalan sesuai dengan manusia tabiatnya memiliki, diberikan akal. Allah memberikan takdir, tapi Allah memberikan pilihan. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu dan bahasa manusia itu adalah prediksi. Mohon maaf, tidak bermaksud menyamakan kita dengan ilmu kita. Jika ada klub sepak bola A dengan klub sepak bola B bertanding, itu biasanya para komentator sudah bisa memprediksi ini yang akan menang. Itulah kira-kira manusia yang dengan ilmu terbatas saja bisa memprediksi. Apalagi Allah yang ilmunya sangat detil, dia bisa memprediksi kemudian memutuskan, dan itulah yang disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa hubungannya dengan Al-Falaq? Al-Falaq ini temanya kejahatan malam. Temanya kejahatan malam, maka kejahatan malam itu ketika datang pagi efeknya berkurang. Maka ini yang disebut dengan sihir. Sihir itu efektivitasnya berjalan di malam hari. Sihir itu macamnya banyak ya. Bisa sihir, bisa tenung, bisa guna-guna, ya, bisa sirap, bisa hipnotis, macam-macam. Itu semuanya adalah berbagai bentuk sihir. Dan itu biasanya bekerja sama dengan jin, bekerja sama dengan makhluk Allah yang buruk, ya. Min syarri ma khalaq, itu makhluk Allah yang buruk, bukan jin yang buruk, tapi jin yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu biasanya mereka bekerja sama. Nanti kita bisa jelaskan dalam surat An-Nas, surat Al-An'am 112 juga ada. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'di zuhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Allah jadikan musuh dari kalangan setan, dari kalangan jin dan manusia. Jadi jin dan manusia itu bekerja sama menjadi musuh nabi, juga musuh orang-orang yang mengikuti nabi, termasuk para dai dan orang-orang yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Maka qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu biasanya orang-orang yang buruk itu mereka berkolaborasi dengan jin, dan yang disebut oleh Allah di sini naffatsat. Naffatsat itu adalah tukang sihir, dan yang disebut di sini spesifik, mohon maaf, perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu pintu masuk yang paling gampang bagi setan dari kalangan jin dan bagi setan dari kalangan manusia. Allah menciptakan perempuan punya titik kelemahan di sini. Tetapi nanti ada kebalikannya, titik lemah dan juga sekaligus titik kuat. Karena jika perempuan kuat, maka akan terlindungi semua anggota keluarganya. Ini juga terjadi pada setan dari kalangan manusia. Jika ibu di rumah tangga itu kuat, maka anaknya akan menjadi anak yang kuat akidahnya. Jika di rumah itu ibunya lemah, maka rumah tangga itu juga menjadi lemah. Dan kita lihat, kenapa yang disebut itu naffatsat, tukang sihirnya perempuan. Di dalam dunia kita pun, mohon maaf, yang dikenal juga nenek sihir. Artinya penyihir-penyihir perempuan. Dan itu efektif digunakan untuk menyihir yang lainnya. Jadi saya tidak bermaksud mengecilkan tukang sihir dari laki-laki. Tapi faktanya tukang sihir di zaman Fir'aun, tukang sihir di zaman Ashabul Ukhdud itu adalah laki-laki profesional mereka, bahkan mau meregenerasi. Tetapi kenapa Allah sebutkan naffatsat? Karena efek dahsyat. Kalau yang hasad itu perempuan, kalau yang bersihir, menyihir itu perempuan, kemudian artinya yang hasad perempuan, tukang sihirnya perempuan, itu lebih dahsyat. Dan ini juga akhirnya menjadi salah satu teori. Kalau ibu-ibu, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kasus pengobatan alternatif, ditanya orang tuanya, nama ibunya ditanya, ini kita juga patut waspada dan curiga. Jangan-jangan ini pengobatan alternatifnya menggunakan jin. Apalagi kemudian kita diberikan obat yang aneh, apalagi ada mantranya, apalagi ada tulisan-tulisan yang tidak bisa difahami. Nanti ini direndam, diminum, ini dibakar, nanti ditaruh di sini. Itu
bukan sebaiknya, harus ditinggalkan. Karena itu bisa menjadi uqad, bisa menjadi pengikat-pengikat sihir yang bisa jadi membahayakan kita. Pun demikian, pada saat kita, khususnya kalau yang sering bepergian sendiri, misalnya, maaf, Al-Fakir sedang pergi, diberikan hotel, penginapan, di hotel itu ada gambar-gambar yang aneh, kita tidur rasanya aneh, maka sebagai orang yang beriman, kita baca ayat ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya, ikhtiarnya gambar itu kita balik dan posisi tidur kita juga berubah. Khawatirnya itu disebut uqad yang akan menyihir kita. Menyihir itu bisa membunuh, bisa. Jadi tukang sihir dengan sihir, perantaraan sihir itu bisa membunuh, meskipun yang membunuh adalah takdir, ajal Allah Subhanahu wa taala. Kalau ajalnya datang dia bisa mati. Tetapi wasilahnya bisa sampai membunuh orang, bisa sampai membuat orang gila, bisa sampai membuat orang diguna-guna suka sama fulan atau fulana. Juga bisa membuat suami dan istri bertengkar serta bercerai karena sihir. Iya, bisa jadi. Jadi kalau ada suami istri, dia merasa tidak ada masalah kok bertengkar setiap hari, perbanyak kita membaca surat Al-Falaq ini. Pagi dan sore zikirnya harus rajin. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Perbanyaklah kita melakukan ruqyah syar'iyyah di rumah kita, membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena ini sesuatu yang tidak kita lihat. Apalagi Allah akhiri wa min syarri hasidin. Orang hasad ketika terjadi hasad itu ada follow up-nya. Dia akan melakukan apa saja. Dan ingat, yang hasad itu bisa jadi orang yang jauh sama kita, tapi biasanya hasad adalah orang yang dekat dengan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Cukuplah kita belajar dari kasus Nabi Yusuf alaihissalam. Yang hasad bukan siapa-siapanya, darah daging yang sama. Ini adalah saudara seayah, ya, karena mungkin bisa jadi disebut sebagai kesalahan orang tua karena mencintai Nabi Yusuf lebih kelihatannya, padahal bisa jadi Nabi Yakub mencintai sama, anak-anaknya dicintai semua, tapi yang namanya cinta sama 100% mungkin mustahil itu kita lakukan. Karena manusia memiliki hati. Bisa jadi anak kita suka anak kita yang ini bukan karena dia cerdas, bukan juga karena lebih cantik atau lebih ganteng, atau bukan karena lebih nurut, bukan. Karena biasanya ada kecenderungan dari sekian anak yang kita punya, kita lebih suka yang ini. Normal. Tapi kita harus adil kepada semuanya. Pun ketika Nabi Yakub sudah adil, itu pun dihasadi. Hati-hati. Kakak beradik akan sering hasad. Kita sering mendengar di rumah kita, wallahu alam yang lain, pengalaman saya pribadi, Al-Fakir, di rumah kita kakak dengan adik berebut, kemudian diberikan benda, udah sama tapi tetap beda aja. Mereka ada aja pertengkaran ketika kecil. Bukan karena ini mereka masih kecil, nanti sampai besar pun akan seperti itu. Kalau bapak dan ibu, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, punya rumah, coba bagi itu rumah anaknya. Belum tentu tidak hasad. Kok saya ditaruh di jalan ini, itu di jalan situ, itu lebih hoki, ini enggak. Dikasih bisnis, kamu bisnis ini, kamu bisnis. Kok saya bisnisnya yang di sini, dia yang di sana. Akan senantiasa ada hasad. Makanya kita perlu menghindarkan diri kita sebagai hasidnya dulu. Sebelum kita menjadi mahsud, orang yang diiriin, kita perlu menghilangkan diri kita, beban-beban kita. Karena orang hasad tidak akan bahagia. Orang hasad akan sengsara. Maka orang hasad ini sendiri perlu memperbaiki diri supaya dirinya tidak terjebak di dalam kehasadan. Nah, yang berikutnya, lalu apa trik kita supaya kita tidak menjadi hasad? Ini penting. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk qanaah. Jadi orang yang qanaah itu akan jauh dari sifat hasad. Qanaah dalam dunia khususnya, dan tidak qanaah di dalam hal-hal akhirat. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah SAW suatu ketika diaduin oleh orang-orang miskin. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi dengan pahala yang sangat luar biasa banyaknya. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa. Rasulullah SAW tersenyum, kemudian beliau memberikan sebuah solusi. Awala adullukum, tidakkah aku mau kalian aku tunjukkan sebuah amal, jika kalian lakukan kalian akan sama atau bisa mengalahkan orang-orang kaya itu. Kemudian apa ya Rasulullah? Dengan zikir. Mereka berzikir kepada Allah dan kemudian diamalkan.
Tidak lama beberapa hari kemudian, sahabat-sahabat itu yang miskin mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu melakukan seperti apa yang kami lakukan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Ya, itulah Allah yang memberikan rezeki lebih satu di antara yang lainnya, yang memberikan kelonggaran bagi si fulan dan si fulan tidak selonggar si fulan. Itu maknanya bahwa Allah itu mengangkat derajat sebagian dari kita. Dalam hal kekuasaan juga yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Mengangkat, menurunkan, memuliakan, menghinakan, itu adalah hak prerogatif Allah. Makanya inilah kalau kita qanaah dalam hal dunia. Tapi para sahabat tidak qanaah dalam hal akhirat. Ya. Karena itulah wajar jika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kemudian menyimpulkan al-itharu fil ibadah makruh. Ithar dalam hal ibadah itu makruh. Contohnya, saya berada di dalam shaf salat, shaf pertama kosong, makruh hukumnya mazhab Imam Ahmad itu mempersilahkan orang kita yang maju, karena shaf pertama itu lebih afdal. Ya, dalam hal kebaikan juga demikian. Dalam hal kebaikan yang itu tanggungannya dengan akhirat, sedekah misalnya, silahkan Anda duluan sedekah. Kita sedekah duluan bisa, silahkan. Kecuali itu ada policy atau ada kebijakan atau ada siasat, ada trik ya. Kalau kita duluan nanti yang lain nggak mau, itu lain ceritanya. Tapi ini al-ithar dalam masalah akhirat itu terbalik. Harusnya yang al-ithar itu dalam masalah dunia. Jadi keqanaahan kita dalam keduniaan itulah yang bisa mengerem rasa hasad. Ini yang pertama. Yang kedua, syukur. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman sampai mengulang, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ini tukadziban berarti menandakan orang yang tidak syukur makin banyak. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit yang kamu syukuri. Yang bersyukur di antara hamba Allah sedikit. Sedikit yang mampu bersyukur, itu yang dia syukuri juga nggak banyak. Ambil contoh tadi malam, di sini sudah pagi atau nanti di situ sebentar lagi malam akan istirahat. Orang biasanya tidak tidur dengan berbagai doa yang macam-macam. Dia berdoa sedikit, tapi di pagi hari ketika dia bangun, Allah berikan lebih banyak dari yang bahkan dia tidak minta. Dia tidak minta supaya matanya sehat, tapi Allah sehatkan. Dia tidak minta supaya kakinya nggak pegel-pegel, nggak asam urat, sehatkan. Dia tidak minta supaya jantungnya tidak berhenti berdetak. Dia tidak minta, itu baru untuk dirinya, belum anaknya, belum suaminya, belum istrinya, belum dan lain sebagainya. Dia pagi itu seolah-olah normal biasa saja, padahal itu pemberian Allah. Wasubhi idza tanaffas, itu falikul islah. Nah, ini surat yang kedua, kita singkat. Yang ketiga, di dalam surat An-Nas. Surat ini disebut dengan An-Nas karena membicarakan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dahsyat sekali surat ini disebut surat An-Nas. An-Nas adalah bentuk plural dari al-insan, manusia-manusia. Aku berlindung, katakan Muhammad, katakan apa yang dikatakan, aku berlindung dari Tuhan manusia-manusia. Malikin nas. Ya, kalau Malik itu raja, raja manusia, raja yang sesungguhnya. Karena di dunia ini rajanya tidak absolut kekuasaannya, dia terbatas. Raja itu ada wilayah teritorialnya, sedangkan Malikin nas tidak memiliki wilayah teritorial. Semua alam, semua makhluknya dia rajanya. Ilahin nas, Tuhan manusia. Ya, aku berlindung dengan Rabbun nas, ya, Rabb, Tuhan yang memelihara. Jadi menciptakan, memelihara agar siklusnya, agar putarannya, agar kondisinya tetap normal, itu Allah yang memelihara. Disebut Rabbun Nas, karena itu disebut pertama kali dan paling banyak disebut, ya, Rabbun Nas, Rabbul Alamin. Kita berdoa juga Rabbana, karena itu sifat utamanya. Baru kemudian Ilahin Nas, karena yang menuhankan manusia, yang menuhankan Allah tidak semuanya. La ilaha illallah, yang bisa menuhankan itu adalah orang yang mengakuinya sebagai Rabb. Yang ketiga Malikin nas, ilahin nas. Yang ketiga ilah, yang pertama Rabb, yang kedua Malik, yang ketiga ilah. Dari tiga sifat yang kuat ini digabungkan, kita berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari gangguan godaan yang ada di dalam dada kita.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah menyebutnya sudur karena tempatnya, dada. Ada apa di dalam sudur? Sudur ini ada tempatnya disebut dengan qalbun. Bentuk singlenya. Pluralnya qulubun. Ini sudah terlanjur diterjemahkan dengan hati. Padahal qalbun itu artinya jantung, dalam bahasa Inggris heart, yang itu artinya bukan lever. Kalau hati itu di bawah ya, sedangkan jantung ada di sini. Qalbun mempunyai dua arti. Secara fisik itu jantung, secara non fisik dia adalah alat perasa. Di dalam Al-Quran qalbun disebut banyak. Rata-rata menyebutnya dalam bentuk plural. Di dalam Al-Quran juga disebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak paham. Mereka punya qalbun tapi tidak paham. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya jantung-jantung kalau tapi mereka tidak berakal. Nah, ini kenapa? Jantung itu adalah, kalau akal kita di dalam Al-Quran itu tidak disebut kata al-aql, yang ada fungsinya yaqilun, taqilun, naqil, yaqil dan sebagainya. Otak tidak disebut juga. Tetapi qalbun mengapa disebut? Karena dia adalah alat untuk final berpikir dan memahami. Coba kita merasakan saat kita faham, itu yang plong rasanya di sini. Saat kita disakiti, yang sakit di sini. Saat kita kecewa, yang sakit di sini. Saat kita na'udzubillah misalnya hasad, tidak suka sama orang, di sini yang nyesek. Karena nyesek dada itu disebut sudur. Nah, ini adalah tempat terlemah manusia dan juga sekaligus tempat terkuat. Kenapa? Ada hadisnya. Ala fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau itu bagus, daging, darah yang jadi daging ini bagus, maka saluhal jasadu kullu. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau itu jelek maka jelek semua. Jantung secara fisik kalau bagus akan bagus anggota tubuhnya. Demikian juga ini, kalau hatinya yang sering kita sebut hati, jantung ini merasakan penuh iman, bagus. Penuh cinta, bagus. Tapi kalau dipenuhi dengki, dipenuhi kufur, maka rusak perasaannya. Nah, ini disebut qalb. Nah, ini tempat terlemah karena dalam beberapa riwayat penciptaan manusia itu pertama diciptakan yang Nabi Adam setelah berbentuk seperti kita manusia yang tingginya 60 zira, 60 hasta. Satu hasta itu 27 cm kalau tidak salah, hampir 30 meter, 27 meter. Kemudian ditiupkan ruh ya, dari ubun-ubunnya ke bawah ke kaki, naik lagi ke tenggorokan ya, dan kemudian yang terakhir itu di muka. Dan pertama yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam itu bersin. Makanya bersin itu tanda-tanda hidup. Dan itu yang dilakukan pertama kali Nabi Adam. Dan kemudian Nabi Adam diajari nantinya cara bersyukurnya, yaitu dengan bertahmid. Makanya kita kalau bangkis ya, bersin, itu disunahkan kita bertahmid dan orang lain mendengar juga mendoakan kita. Nah, jin, malaikat, semua itu mengamati. Yang paling lemah di sini. Karena itu iblis yang tadi menjadi kawannya Nabi Adam, ketika disuruh sujud mereka tidak mau, dan iblis ini kemudian diusir dari tempat yang tadinya dimuliakan, lalu menjadi musuh Nabi Adam dari sejak saat itu serta Bani Adam anak-anaknya. Dia tahu bagian terlemahnya di sini, makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ternyata yang menarik bukan hanya iblis. Minal jinnati wan nas, ternyata iblis itu kalau kita gabung dengan Al-An'am 112 tadi, mereka itu berkolaborasi, mereka berkoalisi, mereka bersekutu, mereka saling memberikan wahyu. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Wahyu secara bahasa itu mereka saling membisikkan, bertukar pengalaman. Karena iblis tidak mati, iblis yang menggoda Nabi Adam sampai sekarang masih hidup, tetapi jin yang menggoda manusia yang menjadi syaitan itu mati seperti hanya kita. Karena iblis itu ditakdirkan dan dia dikabulkan doanya ketika mengatakan andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah beri aku tenggat waktu, aku sudah engkau laknat, aku tidak mungkin masuk dimuliakan lagi, tidak mungkin mendapatkan kenikmatan lagi, aku sudah engkau vonis, sekarang aku punya request, tolong hidupkan aku sampai akhir waktu, mereka nanti dibangkitkan atau mereka nanti dibinasakan semuanya. Dan itu dikabulkan oleh Allah, iblis tidak mati. Tapi jin
apapun jenis jinnya, manusia, siapapun orangnya, dia akan mati. Termasuk Nabi Isa alaihissalam yang saat ini diangkat oleh Allah, masih di langit dan nanti akan turun kembali, karena manusia semuanya akan meninggal dunia dan semuanya kembali ke dunia, ke bumi ini, dan nanti juga akan dibangkitkan di bumi ini. Tempat bangkitnya Yaumul Mahsyar itu adalah ada di bumi Syam. Nah, sebagai konklusi dari 3 surat ini, supaya kita bisa sambung lagi dalam dialog, tepat jam 9 nanti kita bisa sambung dengan dialog. Saya ingin memberikan konklusi dari 3 surat itu. Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Itu trilogi surat Qul dengan uslub talqin. Ini kebanyakannya adalah surat yang merupakan fondasi akidah. Fondasi akidah ini berguna yang pertama sebagai imunitas. Orang yang memiliki imunitas akidah kuat, ini adalah orang akan sanggup berbuat kebaikan apa saja tanpa diikuti rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekuatan fondasi ini akan berbanding dengan sumbangan kontribusi dia kepada sesamanya. Kalau dia qul huwallahu ahad, mengesahkan Allah, menjadikan Allah tempat sandaran satu-satunya, maka no problem. Masalah bukan menjadi hal yang membuat dia menghalangi untuk berkontribusi. Waktu punya Allah, tempat punya Allah, tidak ada masalah. Dia hidup di kampung halamannya, hidup di perantauan, hidup sendiri, hidup bertetangga, karena dia juga manusia, bersosialisasi, semua diberikan karena Allah. Sendirian, tidak ada yang kenal. Nabi Yusuf alaihissalam terperangkap dalam jebakan hawa nafsu manusia yang akan mengajaknya bermaksiat. Allahu ahad, yang membesarkan nama Allah, satu-satunya sandaran. Maka pada saat terkunci pintu-pintu semua, tidak membuatnya menyerah. Ikhtiarnya dia menjemput pintu, dan ketika pintu itu dibuka, kemudian suami dari Zulaikha datang. Allah artinya kalau orang berusaha, Allah kasih itu jalan keluar. Nah, ini pengesaan yang luar biasa ada di dalam surat Al-Ikhlas. Fondasi ini kuat juga sama. Maka qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas disebut muawwidzatain. Ini juga berfungsi kalau ibu sekalian, akhwat yang dimuliakan Allah. Misalnya tiba-tiba lampu gelap karena diputus, ada teroris misalnya. Atau negatif ya kalau istilah teroris. Misalnya ada naudzubillah orang yang akan berbuat jahat. Baca dulu pertama kali yang diingat itu. Ya. Karena itu fungsinya untuk 2, bukan hanya jin yang tidak kelihatan. Dan dalam Al-A'raf juga disebutkan ya, bahwa ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka itu melihat kita nggak bisa melihat mereka. Orang-orang hasad dan jin yang diajak bersama ngawasi kita enggak. Semua gerak-gerik kita diawasi. Karena itu dia tahu kelemahan kita, dan kita harus berlindung dengan Allah SWT. Tapi kalau kita bisa menggunakan itu, diri kita jadi kuat, kita jadi berani, kita tidak lemah. Karena orang yang lemah akan mudah disusupi rasa takut selain kepada Allah. Padahal takut itu fondasi paling dasar, menjadi bahan ujian kita. Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ujian utama manusia itu al-khauf dan al-ju', rasa takut dan rasa lapar. Rasa takut ini kalau kita kikis ketakutan selain Allah, ketakutan kepada Allah makin besar. Ketakutan kepada Allah makin besar, rasa takut kepada selain Allah makin kecil. Ini berbanding, karena tempatnya cuma di sini. Kalau takut pada selain Allah gede, takut sama Allahnya kecil. Maka kemudian kita baca. Makanya ini betul kata pesan Rasulullah SAW kepada Jabir bin Abdullah dan Uqbah bin Amir. Itu kamu baca, ya, kamu baca di pagi hari dan di petang hari. Dan beliau langsung mencontohkan juga dibaca ketika sebelum tidur. Ini juga bagian dari ikhtiar yang mungkin bisa kita lakukan dan kita contohkan kepada anak-anak kita. Dan khusus An-Nas. Kenapa surat ini disebut An-Nas atau tidak disebut Al-Jin? Karena sesungguhnya ketika yang hasad itu manusia, dia berkolaborasi dengan jin, maka jin itu menguatkan keburukannya. Maka di dalam Al-Quran, saya akan tutup, kenapa kita sering mendengar Nabi Muhammad dituduh Majnun. Majnun artinya apa?
kita sering mengartikan Majnun itu gila. Padahal Majnun itu dari kata-kata jin. Majnun adalah orang yang kerasukan jin. Jadi dia gila karena kerasukan jin. Biasanya kalau kerasukan jin melakukan hal-hal yang di luar prediksi manusia. Mengapa? Karena perkataannya menyihir. Dan itu bukan Muhammad, itu dia orang kerasukan jin. Karena itulah Nabi Muhammad bukan orang yang kerasukan jin, bukan orang tergila-gila, bukan orang yang gila betulan, bukan orang yang pura-pura gila. Semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai closing statement, marilah kalau kita rutin membaca 3 ini di pagi hari dan di petang hari, kemudian selesai sholat juga, Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Kemudian dalam sholat-sholat sunnah kita, ini adalah sholat yang paling kita hafal, insya Allah tidak lupa. Insya Allah kemudian kita paham artinya, ini akan makin menguatkan fondasi akidah. Kalau udah fondasi akidah kuat, maka 2 kul berikutnya, a'udzu, itu menguatkan kita tidak perlu perlindungan selain Allah SWT. Itu fungsinya hanya melengkapi. Ya, kita diancam teror secara fisik, Allah dulu yang melindungi kita, baru yang lain membantu perlindungan itu. Kita terjadi ada musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu as-somad dulu, pegangan dan tempat gantungan kita, sebelum yang lain memberikan solidaritas dan empatinya. Itu saja. Nanti kita sambung dalam sesi dialog. Aku qouli hadza, ja'alana Allahu wa iyyakum minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan. Bismillah, kita sambung dalam sesi dialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentu ini kami yang sebagai perempuan di sini harusnya bisa lebih waspada. Jadi yang ditanyakan adalah apa yang harus kami lakukan atau apa yang harus kami persiapkan agar kami itu tidak menjadi pintu masuk utama di setan itu. Ya. Baik, saya jawab dulu yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan memberikan wording seperti ini, berarti yang pertama yang berkewajiban itu kalau dia sudah berkeluarga adalah suaminya, kalau dia belum berkeluarga adalah orang tuanya atau saudara laki-lakinya jika ayahnya sudah tidak ada. Artinya kepala rumah tangga. Nah, atau ketika seseorang menjadi diri sendiri, artinya tidak mempunyai keluarga, berarti dirinya sendiri dia harus aware. Kenapa demikian? Ini berarti Rasulullah SAW menyayangi perempuan. Jadi hadis-hadis tentang sebagian yang seolah-olah orang kaum misoginis yang menganggap teks-teks Al-Quran itu misoginis, itu menganggap seperti itu merendahkan. Tapi justru itu perhatian yang luar biasa, yaitu ada surat An-Nisa, ada surat At-Talaq, ada surat Al-Baqarah. Pembicaraan-pembicaraan tentang rumah tangga itu banyak didominasi pembicaraannya tentang perempuan, tentang iddah seorang perempuan,
Kalau punya anak, dia boleh nyusui, boleh tidak, dan sebagainya. Itu proteksi dan penghormatan terhadap perempuan. Termasuk ketika di warning seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kuatkan fondasi Qul huwallahu ahadnya, keesaan terhadap Allah. Dan biasanya perempuan itu emosionalnya tidak stabil. Ketika emosional tidak stabil, hatinya kosong, masuklah hal-hal yang buruk, dimulai dari prasangka buruk. Itu yang menjadi musibah. Perempuan sedih, akhirnya dia menangis teriris-iris hatinya. Hati-hati, kesedihan yang berlebihan, setan akan masuk. Nah, makanya macam-macam nanti bisa sampai bunuh diri, bisa sampai melakukan hal yang tidak dibolehkan oleh Allah, mabuk, ya bisa pelampiasannya hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah. Dialami laki-laki bisa, tapi perempuan lebih rentan. Emosional tidak stabil. Yang kedua, kenapa demikian? Karena perempuan ada jeda, dia tidak sholat ketika periodnya datang, ketika nifas, dia tidak sholat. Nah itu kan takdir dari Allah, betul takdir dari Allah, karena memang itu adalah siklus yang Allah ciptakan untuk perempuan. Tapi bukan berarti perempuan menyerah. Maka pada saat periode itu datang, yang pertama, jangan berhenti berzikir. Zikir pagi dan zikir petang, ada baca Al-Qur'annya. Kalau kita membaca Al-Quran, memegang mushaf, itu jumhur ulama tidak membolehkan. Tapi berzikir itu masyru', meskipun kita baca ayat kursi, meskipun kita baca Qul huwallahu ahad, karena itu niatnya zikir, tidak berniat untuk membaca ayat Al-Quran. Kemudian ketika zikir seperti ini, perempuan-perempuan tidak dibolehkan masuk masjid. Itu juga ada jeda waktu, mungkin dia ada kajian, ketemu dengan orang-orang di komunitas di masjid, tapi dia ada tempat lain, nah, dia bisa beraktivitas yang lainnya. Jadi sebenarnya ini warning bagi perempuan, justru perempuan itu akan menguatkan. Dan kalau perempuan kuat, sebaliknya, titik terkuatnya itu ada di perempuan. Sama dengan jantung, titik kuat dan kelemahannya ada di jantung. Di dalam rumah tangga, titik kuatnya ada di perempuan. Mohon maaf sekali lagi, biasanya pintu kebaikan, idenya itu juga berasal dari perempuan. Seorang laki-laki yang sukses, biasanya ada seorang perempuan di belakangnya. Ketika seorang laki-laki ada berbuat jahat, juga mohon maaf, biasanya dia entah mendapatkan ide terpaksa atau karena dan sebagainya, karena ada perempuan yang menginisiasi di belakangnya. Biasanya orang melobi pakai laki-laki, tidak bisa dia lobi istrinya. Kalau udah masuk, yang lainnya ngikut. Makanya perempuan itu penting menjadi benteng. Ibu-ibu sekalian, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, karena itu ada seorang penyair mengatakan al-ummu madrasatun. Ibu adalah sekolah pertama. Karena kalau dia berhasil mendidikan fondasi utamanya, maka yang terjadi seperti Ismail. Ismail ini ketemu ayahnya berapa kali dalam hidupnya. Begitu ayahnya datang dan begitu disuruh diperintah untuk nyembelih, Ismail tidak menolak dan memanggil dengan panggilan sayang. Ya abati if'al ma tu'mar. Ya abati itu panggilan sayang. If'al ma tu'mar, bukan lakukan apa yang kau lihat, lakukan apa yang kau ingin, tidak. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang engkau diperintah. Karena Ismail tahu itu yang perintah adalah Allah. Ismail tahu karena yang perintah adalah Tuhan yang dulu memerintahkan ninggalin dia dan ibunya. Sang ibulah yang menanamkan kecintaan pada ayahnya, menanamkan anaknya menghormati ayahnya, menanamkan akidah bahwa ini semua yang memberi rezeki juga bukan ayahnya, tetapi adalah Tuhan ayahnya. Maka seorang ayah, kalau ibu istrinya tidak bekerja, anaknya nggak boleh dia sombong, karena yang memberi rezeki bukan dia distributor saja. Pun ketika anaknya nanti dia pergi jauh, maka anaknya juga harus dikasih akidah, yang beri rezeki bukan ayah. Itu adalah sana. Yang ketiga, tadi yang pertamanya ya dengan perbanyak zikir. Kemudian yang ketiga, tetaplah dalam komunitas yang baik. Maksud saya komunitas grup value-nya. Kalau grup value-nya itu ada, itu kira-kira kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam meskipun laki-laki, atau Maryam, lebih tepatnya Maryam. Maryam itu luar biasa dahsyatnya pada saat dia dituduh berzina. Pada saat dia harus terusir dari kampung halamannya, yang dia sampai mengatakan bahasa Al-Quran itu parahnya, lam yakun, dia ingin itu dalam bahasa surat Maryam itu dikatakan ingin dia tidak disebut. Nanti kita Al-Fakir agak sedikit lupa ayatnya. Beliau tidak ingin disebut sebagai manusia
Nasyan wa kuntu nasyan mansiya. Aku ingin dilupakan, orang tidak disebut sama sekali. Itu berarti berat cobaannya. Tapi Maryam, dia kuat. Kenapa? Karena punya group value di rumahnya, dididik, dan di situ juga Allah kuatkan oleh Allah. Maka seorang perempuan kalau dia udah pikir, dia sudah berusaha, kemudian punya group value, insya Allah warning yang diberikan Allah ini justru menjadi sebaliknya, titik kuat. Karena jantung perempuan itu titik kuat sekaligus titik lemah. Jadi berbahagialah ibu-ibu punya kelebihan di situ. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Singkatnya, Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Artinya kita memperbanyak baca Al-Quran. Baca Al-Ikhlas berarti kita memperbanyak khatam Al-Quran. Tapi mohon maaf, jangan berarti kemudian saya nggak perlu ngantar Al-Quran, itu salah. Khatamkan Al-Quran secara betulan dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz itu perlu kita lakukan. Tapi dengan membaca Al-Ikhlas semakin sering, itu berarti juga kita mendapatkan pahala khatmul Quran. Itu kelebihan surat Al-Ikhlas. Kemudian surat Al-Ikhlas itu sering dibaca di dalam sholat juga. Ya, tadi ada yang dia paketnya dengan dibaca pada saat witir, ya, dibaca sebagian pada saat sholat Jumat, pernah meskipun jarang dibaca pada sholat sunnah sebelum sholat fajar pada adzan, dan juga dibaca setelah sholat maghrib. Dibaca di kapan saja tidak ada masalah. Ini kan tadi iktibas kita dalam meniru Rasulullah SAW. Jadi kita membaca itu ada dasarnya. Meskipun kalau seandainya saya sholat isya baca itu juga nggak ada larangan, boleh aja. Tapi ini menandakan ada waktu-waktu sholat tertentu yang Rasulullah SAW baca. Itu sholat ba'diyah maghrib dan sholat qabliyah fajar. Kadang juga membaca selain itu bisa. Gitu. Artinya kalau saya kapan aja baca, kapan aja bisa. Atau misalnya ada yang menanyakan, boleh enggak saya membaca sholat sunnah, ingin saya panjangkan, saya baca misalnya dalam sholat saya setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 10 kali, boleh aja. Tapi ingat, saya baca 10 kali biar ini, kalau saya baca 15 kali biar ini, nah itu jadinya nanti menyalahi aturan. Nah, kalau membaca kita nggak mengabaikan jumlah-jumlah itu sih nggak ada masalah. Karena diulang-ulang juga tidak ada masalah. Seperti hanya kenapa kita setelah sholat itu berzikir takbir, tahmid dan tasbih itu 33, ada tuntunannya dari Rasul. Lebih bisa, tapi yang dituntun oleh Rasul dipesankan itu 33 dan tambah satu la ilaha illallah atau al-hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Itu ada panduannya. Jadi kalau dibaca dengan sholat jumlahnya berapapun tidak ada masalah, asal jangan sampai ada keyakinan. Ini kalau dibaca di sini untuk doa ini, kalau dibaca sekian kali untuk doa ini. Nah itu berarti kita mengadakan sesuatu yang baru. Dikhawatirkan itu termasuk jenis-jenis yang tidak disukai Allah. Karena memang tuntutan seperti itu tidak ada. Ya, itu singkatnya itu ya. Kalau yang lainnya tadi cukup banyak, bisa dilihat di rekaman fanpage-nya, nanti diulang insya Allah ada. Itu saya kira. Wallahu a'lam. Gimana Pak Bisa? Ada pertanyaan tambahan untuk ke depan? Ini ada pertanyaan yang masuk ke Marisa. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara melepaskan pengaruh sihir atau gangguan jin atau gangguan setan apabila kita sudah terlanjur terlibat atau melakukan interaksi dengan hal-hal? Cara membersihkannya seperti apa Pak Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang dibersihkan adalah al-uqad. Al-uqad itu bentuknya macam-macam, bisa jimat, bisa yang lain-lainnya. Maka misalnya
ketika kita berinteraksi diberikan kertas, mantra atau apa saja. Jadi macam-macam jimat, macam-macam. Kadang bisa berupa jarum, kadang bisa berupa tali, kadang bisa berbentuk makanan. Kalau makanan udah kita makan, berarti ngikatnya di dalam makanan, itu sudah di luar kekuasaan kita karena udah diproses secara biologis. Berarti ketika kita tinggal melemahkan saja, berarti kita dimasukkan jin di dalam tubuh kita dengan ruqyah syar'inya, yaitu dengan memperbanyak baca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, kemudian dengan membaca ayat kursi serta beberapa azkar yang disunahkan dengan berbagai macam riwayat. Intinya kita perbanyak zikir, insya Allah akan lemah. Dan jin itu akan semakin lemah kalau nggak dikasih makan. Makanannya apa? Mantra yang aneh-aneh. Misalnya kamu puasa mutih, ya, lalu kemudian bukanya pakai ayam, bulunya putih semua, atau kadang makan puasa mutih, puasanya mutih, betul-betul mutih. Nah itu sebenarnya tidak ada syariatnya, sebaiknya ditinggalkan. Nah, saya khawatir kalau langsung bilang itu bid'ah, itu haram, nanti sebenarnya nggak ada masalah kalau memang itu misalnya dia lagi diet kan, nanti saya alasannya berarti orang diet itu nggak boleh. Karena macam-macam. Jadi kalau ada keyakinan, makanya kayak seperti yang tadi saya sebut, baca sekian kali, khawatir itu malah justru jadi mantra. Kadang mantra itu juga bisa berbentuk Quran. Misalnya mantranya surat baca ayat Al-Kursi 10 kali. Nanti di tengah-tengah 10 itu ada beberapa kata yang tidak bisa dipahami, atau ada huruf-huruf tertentu, dan itu adalah mantra jin. Saya pernah juga sholat di sebuah rumah makan, udah bagus, laris. Saya pergi ke musola yang musolanya juga bersih. Ternyata di bagian depan di atas mihrabnya itu ada wapaknya, ada tulisannya, ada mantranya, ya, Quran. Tapi ada beberapa kata yang tidak dipahami. Itu termasuk salah satu uqad yang sebaiknya, khawatir itu jadi syirik, sebaiknya hal-hal demikian tidak kita berinteraksi. Kalau udah terlanjur, hilangkan. Ya. Jadi kalau kita tahu, kita hilangkan. Jadi ruqyah syar'iyah itu bisa dilakukan kalau uqadnya itu kita lepaskan. Dan tadi juga dalam riwayat Rasulullah SAW itu disihir dan beliau perintahkan Ali untuk mengambil itu, dibuangnya di tempat yang jauh. Kalau bisa dibakar kemudian dibuang jauh-jauh. Karena uqad itu macam-macam. Kadang pakai rambut, ya. Ya, ada jenis sihir misalnya rambut kita diambil sama orang, habis itu diapakan, itu juga bisa termasuk uqad. Ya, ada benda-benda yang tajam, apa benda yang kita pakai, pakaian yang kita pakai, ya. Ada yang model begitu ya. Macamnya banyak. Dan saya tidak membahas, kalau udah dibuka nanti tidak selesai pembahasan tentang itu, karena itu pembahasan yang sangat luas sekali dan saya sarankan kita dalami itu. Ya, itu perlu kita dalami kalau kita sedang bersangkutan secara langsung. Kalau tidak, kita jalankan hidup normal kita. Yang kedua, tentu perbanyak kita dekat dengan orang-orang saleh. Setelah tadi berbuat zikir, yang pertama hilangkan uqad kalau ada, yang kedua zikir, yang ketiga perbanyak bergaul dengan orang-orang saleh dan majelis-majelis ilmu, dan itu termasuk dengan tadi ya, zikir itu termasuk dengan Al-Quran dan sebagainya. Kalau ini lebih kepada group value-nya itu, supaya tidak ada terjadi kekosongan kita. Kalaupun sudah seperti itu, ternyata kita kena sihir juga, yaitu sudah takdir Allah. Rasulullah SAW, siapa yang lebih baik dari beliau? Tapi faktanya beliau juga kena sihir. Tapi faktanya beliau juga terkena sihir, supaya kita tahu bahwa tidak ada jaminan kita yang sedang menjaga ini akan tidak rentan dengan sihir. Bisa jadi kita kena sihir, tapi akhirnya Allah SWT juga yang menyembuhkan. Karena qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, min syarri hasidin idza hasad, juga itu dari alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini kan kita sudah berusaha secara manusiawi, nanti Allah yang memutuskan dan memberikan bantuan. Wallahu a'lam. Saya berikan kesempatan penanya berikutnya. Halo. Bisa pada ikut di kontrak yang bisa bicara langsung, silakan.
jelas tidak terdengar bahwa baik Pak, ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Bagaimana cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah itu lebih besar daripada rasa takut kepada yang lain, dan terutama juga dalam hal ini beliau ingin mengajarkan cara yang efektif mengajarkan kepada anak. Ya. Itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu bertahap ya, karena menumbuhkan rasa takut pada diri sendiri itu lebih sulit ya dibanding kita mengajarkan kepada orang lain. Jadi rasa takut kepada Allah itu akan mendatangkan nilai efektif yang besar. Artinya kalau untuk memacu, jadi begini, kalau saya mencoba menganalogkannya, kita berbuat sesuatu itu tidak untuk membuktikan apa-apa. Anak kalau seandainya kita sering kita doktrin, buktikan bahwa kamu itu mampu mengalahkan si A. Nah itu mungkin itu motivasi sementara. Buktikan bahwa kamu bisa bahagiakan ayah dan ibu. Itu mungkin motivasi sementara. Kenapa? Karena kita perlu memahami psikologi anak juga. Karena langsung mengaitkan dia dengan Allah secara langsung bisa jadi sulit. Maka pendidikan itu dimulai dia mencintai Allah. Misalnya pada saat kita bangunin anak, itu yang didengar setiap hari, nak bangun sholat subuh, bangun sholat subuh terus. Sehingga kemudian sholat subuh menjadi utama, sekolah nomor 2-nya. Sekolah penting. Tapi kalau nak bangun sekolah hari Sabtu, hari Ahad dipastikan sulit mereka bangun. Itu pun sudah Al-Fakir coba, begitu di hari Sabtu dan Ahad mereka bangun juga sulit. Yang masih anak-anak ini untuk dibangunkan sholat subuh, meskipun kita izinkan untuk tidur lagi setelah itu. Nah, lalu kedua, dalam memberikan motivasi ini, ya tiap anak beda-beda ya. Anak ada kalanya dia takut untuk pergi sekolah, ternyata dia khawatir tidak mampu mengerjakan sesuatu. Berarti di situ kita masuk. Yang memudahkan itu Allah. Tapi saya sudah belajar misalnya nggak bisa-bisa, oh mungkin kita tidak konsen. Kedua, mungkin kita tidak doa sama Allah. Nah ini kita kaitkan itu dulu, terus sampai kemudian nantinya kita pada saatnya menumbuhkan hal-hal yang menjadi imunitas. Nah, ayah atau ibu tidak mungkin melihat kamu 24 jam, tapi ada yang selalu mengawasi kamu. Nah, siapa itu? Itu Allah. Maka kalau anak itu mampu membayangkan bahwa Allah terus mengawasinya, kita ini hanya menjadi pelengkap. Ya. Pada saat dia ujian nyontek atau tidak, yang tahu Allah. Ya. Pada saat dia berbuat apa saja, nanti mengatakan ke orang tuanya, menyembunyikan kepada orang tuanya, anak hanya memberikan hasil-hasil bagus ketika ujian. Misalnya, ketika hasil-hasil buruk dia tidak kasih tahu, itu yang kan kadang-kadang ya. Kita tahu, loh ini kok yang dikasih tahu kita yang nilainya bagus, yang nilainya buruk kok disembunyikan. Nah kita jangan mempermalukan anak. Berarti anak ini perlu diperbaiki konsep muraqabatullahnya. Dan itu luar biasa. Insya Allah kita ngikutin saja itu Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak dan Nabi Ismail, Nabi Yakub ke anaknya Yusuf. Artinya Allah itu berada dalam otaknya terus. Maka nanti programnya juga demikian. Lihat program Nabi Ibrahim alaihissalam. Proyeknya itu proyek dia disebut terus dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84. Nabi Ibrahim berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Itu aku minta ya Allah supaya nanti aku disebut, didoakan oleh orang. Itu berarti kan nyambung terus kebaikannya kepada Allah. Karena dia takut, karena kalau udah mati amalnya terputus. Supaya nyambung terus, yaitu dia punya proyek bahwa perbuatannya itu bisa membuat orang nyebut namanya dalam kebaikan. Jadi bahasa gampangnya mengekalkan nama kita di bibir-bibir orang saleh. Nah itu kalau kita berhasil ke anak kita akan menyebut dalam doanya setiap saat. Jadi sebenarnya bertahap dan tiap orang tidak sama. Motivasi selain itu bisa dijadikan, tapi sementara saja kita harus sering mengupgrade. Sama dengan pemahaman anak tentang setan. Setan seringnya, mohon maaf, itu kita bayangkan kita berikan doktrin kepada anak kita sesuatu yang menyeramkan. Awas ada setan lo, awas ada setan lo, serem. Anak akhirnya lari. Nah, padahal sebenarnya setan itu tidak menyeramkan. Setan itu justru menyenangkan dan membuat manusia terlena. Itu harus di-upgrade sesuai dengan kedewasaannya.
Karena kalau setan itu menyeramkan, Adam tidak akan terjerumus berbuat bermaksiat kepada Allah. Karena dia face to face dengan iblis itu nyaman ngomongnya. Maka anak itu juga harus di-upgrade. Kalau dulu saya menanamkan pada anak setan itu menyeramkan, oh sekarang udah saatnya saya upgrade, setan itu tidak menyeramkan kok. Setan itu bisa diajak ngomong, setan itu bisa membuat kita nyaman. Nah, berarti yang harus kita waspadai apa? Kontennya, dia mengajak kebaikan atau keburukan. Gitu. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ya, Pak Rizal, silakan. Indonesia beda sama di Amerika gitu. Ya, silakan Ustaz dijawab. Ya, kalau ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terkait perasaan, mungkin yang bersangkutan yang bisa menjawabnya. Jadi sebenarnya tabiatnya sama, itu mungkin terkait persepsi saja. Mohon maaf begini, persepsi tentang hal-hal gaib juga berbeda. Contohnya, istilah hantu saya tidak tahu mulai dari kapan dan siapa yang memunculkan. Itu persepsi seseorang tentang hantu juga beda-beda. Hantu kalau di negara-negara barat itu dipersepsikan sesuatu yang bermartabat. Kecuali kalau yang sekarang itu sudah bergeser. Film-film horor itu lebih cenderung horor yang meneror. Jadi sudah ada kekerasan di situ. Seringnya justru malah bukan hantu ya, ada kekerasan. Jadi kalau umumnya awalnya berbicara tentang vampir, hantu-hantu di barat, di Cina, itu biasanya mereka bermartabat. Vampir itu tidak ada, pakaiannya compang-camping, biasanya berdasi, rapi, bahkan bangsawan. Di China itu juga hantu-hantunya juga bangsawan. Nah, saya tidak tahu pasti juga, kok bisa ya di Indonesia itu hantu itu, mohon maaf sekali lagi, saya sekali tidak merendahkan profesi, itu biasanya bayangannya tidak ada yang tidak terlalu muluk-muluk. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bermaksud merendahkan profesi. Hantu itu biasanya tukang jamu, ya, suster ngesot, kemudian ada kuntilanak, suster bolong, kemudian ada tuyul yang maaf pakaiannya juga itu saja. Jadi ini kita untuk mempersepsikan atau memvisualisasikan hantu sendiri. Di negara kita itu hantunya juga hantu yang miskin, jadi nggak maju juga. Nah, kalau itu tergantung, saya bayangkan itu studi psikologi, sosiologi psikologi. Jadi penyebutan orang-orang Latin itu kan kapitalisme itu kan dari kopit itu kan kepala sapi ya. Sementara di negara kita ngitungnya bukan kepala tapi ekor. Nah, sekarang berkorban di masjid kita ada 50 ekor kambing, 5 ekor sapi. Kenapa tidak disebut 5 kepala sapi dan 5 kepala kambing misalnya? Kenapa ekor? Nah, lalu kalau janjian juga seringnya janjiannya di lampu merah, padahal ada 3 lampu lainnya untuk disebut. Itu sosiologi yang saya kira
tidak tematika untuk kita bahas. Sedangkan yang lainnya, makanya sebenarnya itu nuansanya di kita saja. Sama dengan kuburan. Kuburan itu kalau di negara-negara Arab, bahkan tempat saya sekolah, itu atasnya malah dipakai rumah. Makanya ada dead city, ada kota mati. Itu disebut kota mati kenapa? Karena kota itu justru hidup. Kenapa hidup? Di situ ada halte, bahkan ada masjidnya, ada pasarnya. Atasnya kehidupan, di bawahnya itu adalah tempat penguburan. Karena di sana penguburan tidak diuruk kayak di Indonesia ataupun di negara Saudi. Dia modelnya kayak mumi, jadi hanya ruang kosong diletakkan mayat-mayat. Nah itu di atas anteng-anteng aja nggak takut. Tapi kenapa di kita kalau lewat kuburan serem misalnya, atau kalau kita rumah bertingkat kesannya serem, itu psikologis. Tapi memang betul ada tempat-tempat tertentu yang membuat angker. Misalnya rumah yang jarang ditempati, kan namanya jin iseng. Jin iseng kalau melihat kosong dia mampir aja. Yang namanya jin iseng, jin preman, yang akan ganggu kita. Makanya tempat-tempat yang seperti itu perlu kita jauhi. Makanya sebelum tidur kita disunahkan untuk nembak-nembakin. Siapa tahu ada makhluk lain yang tidur di tempat kita. Kemudian kalau ada air yang menggenang, secara rutin perlu kita ganti, dijadikan air itu mengalir. Karena jin itu tempatnya air menggenang. Mohon maaf juga ada panduan, kita tidak boleh buang air di tempat yang membuang najis di tempat yang menggenang, karena bisa jadi itu tempatnya jin. Nah, kita juga tidak boleh tulang itu digunakan untuk istinja, ya. Mohon maaf, istinja pakai air atau kalau enggak pakai batu, bisa jadi pakai tisu dengan syarat harus dibersihkan. Tapi memakai tulang tidak boleh. Kenapa? Karena tulang makanannya jin. Nanti kita harus menghormati mereka. Nah ini saya kira hal-hal dasar seperti itu yang akan membuat kita akhirnya jin itu tidak lebih mulia dari manusia. Mengapa kita takut gitu? Sesungguhnya kita belajar bertanya, saya ini takut apa? Nah, takut apa itulah yang akan menentukan kita sanggup. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Saya takut apa ini? Takut mati, takut bangkrut, takut sendirian. Itulah yang harus kita jawab sendiri-sendiri. Dan juga nanti larinya pertama kita larikan kepada persepsi itu tentang makhluk yang gaib itu. Nah, artinya kalau ada makhluk gaib, sekarang even makhluk gaib itu kita mampu membayangkan, makhluk gaib itu mampu nggak dia mencekik saya misalnya? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena dia paling nakut-nakuti dalam bentuk itu. Kalau seandainya ada face to face, misalnya makhluk gaib itu dalam bentuk yang menyeramkan, kita lari nggak? Ya, tapi kalau kita membahasnya ini di siang bolong, di ruang terang-terang, kurang. Ya mohon maaf, itu kayak film-film horor itu kan. Coba kalau ditontonnya di ruang yang besar, efek pencahayaan dan suaranya bagus, itu kesan horornya ada. Coba kalau nontonnya rame-rame, kemudian terang benderang di siang hari bolong, kesan efek seremnya nggak ada. Jadi itu faktor tambahan psikologi dan sosiologi masyarakat itu mempengaruhi. Jadi tidak murni masalah. Termasuk kenapa tinggal di Amerika nggak takut, di sini takut, ya itu tadi ada psikologi masyarakatnya tidak sama di sana. Baik, saya kira itu jawabannya. Wallahu a'lam.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di depan saya ada memang surat Al-Ikhlas itu diantara yang secara letterlock disebutkan bisa menjadi penjamin masuk surga. Tapi saya belum menemukan, tepatnya belum menemukan dengan angka yang tadi itu, angka yang 10. Jadi sebenarnya ada beberapa hadis di sini, hadisnya panjang. Saya ambil yang pendek dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, qala inni uhibbu hadhihi surah. Saya mencintai surat ini, yaitu qul huwallahu ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cinta kamu terhadap surat Al-Ikhlas ini akan memasukkan kamu surga. Ini yang pendek. Kemudian yang sedikit panjang lagi, saya perpendek ya, dari sahabat Ubaid bin Hani annahu qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Abu Hurairah meriwayatkan seorang lelaki membaca qul huwallahu ahad ya di depan Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat. Jadi ada yang mendengar yang lainnya, wajabat. Fasa'altuhu, kemudian Abu Hurairah bertanya karena dia dengar ya, "Mada ya Rasulullah? Wajib apa ya Rasulullah?" Faqala al-jannah, dia wajib dimasukkan surga. Faqala Abu Hurairah, "Fa'aradtu an adhhaba ilaihi fa'abshirhu." Maka aku ingin pergi kepada dia yang sedang baca Al-Ikhlas untuk memberikan kabar gembira. Jadi seseorang yang baca kecintaan dia kepada surat Al-Ikhlas ini bisa menyampaikan dia ke surga. Ada hadis lagi dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat kepada seseorang yang sedang membaca Al-Fatihah. Kemudian beliau tepuk dan dia katakan, "Aujaba hadza al-jannah." Ini akan menyebabkan dia mewajibkan bacaan ini mengantarkan pada surga. Jadi ada banyak riwayat, tetapi Al-Fakir belum menemukan dengan jumlah angkanya. Jadi sebaiknya kalau memotivasi anak, kita sifatnya umum. Jadi kalau kamu mencintai dan bisa hafal, kamu masuk surga. Nah itu kita tidak salah, karena Rasulullah SAW itu dengan berbagai riwayat tadi dari Anas bin Malik, dari Ubaid bin Hani dan Abu Umamah menyebutkan itu semua. Baik, itu singkatnya. Silakan bisa dilanjutkan dengan yang lain. Ya, silakan. Katanya sih nggak nyambung dengan materi, tapi beliau ingin mengetahui isi jawabannya. Jadi beliau pernah membaca ada kisah di mana malaikat Jibril itu tahu nama Isa. Tahu apa? Nah, kemudian Rasul bertanya kepada nama sahabat Abu Dzar. Oh ya. Jadi malaikat Jibril itu mengetahui nama sahabat Abu Dzar. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana belum bisa tahu nama Abu Dzar? Jadi Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril itu, kenapa belum bisa tahu nama Abu Dzar? Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa nama Abu Dzar itu terkenal di penduduk langit. Nah, si bayangan ini mengaitkan kisah ini dengan hadis berkumpul
saya bagi menjadi dua ya jawaban. Yang pertama yang tentang hadis Abu Dzar itu mungkin mudah-mudahan saya bisa mencarinya. Saya baru pertama mendengarnya. Kalau yang kedua itu ada hadisnya memang. Jadi hadisnya panjang. Jadi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Jadi ini ada yang mengatakan bukan berarti tempat ya, tapi fungsinya. Mereka perkumpulan mereka itu apa? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarrasunahu, mereka kemudian belajar, dan dibaca adalah ayat-ayat Allah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa haffathumullahul malaikah. Jadi kecuali mereka diberikan diturunkan kepada mereka malaikat rahmat. Kemudian wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan sebutkan nama mereka satu-satu di depan orang-orang yang ada di dekat Allah, yaitu malaikat Allah, karena makhluk yang terdekat itu adalah malaikat Allah. Jadi sebutnya itu satu-satu. Jadi by name. Apakah seperti kita sekarang secara fisik tempatnya berbeda? Dan ini saya lakukan juga di rumah saya, bukan di masjid. Apakah bisa termasuk? Itu jumhur ulama mengatakan bukan tempatnya. Meskipun tentunya belajar di masjid, apalagi menunggu antara waktu sholat dengan waktu sholat, itu juga afdal. Jadi ini fungsinya sama dengan kata-kata di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yaitu yang diberkahi Allah di sekitarnya, itu bukan fisik. Kalau hanya diberkahi di sekitarnya berarti orang-orang Palestina saja dong. Kita yang ada di sini tidak. Ternyata di situ disebut al-barakah al-hauliyahnya, bukan al-hauliyah al-makaniyah, bukan sekeliling yang teritorial. Ibu-ibu dan ummahat, akhwat sekalian yang ada di Amerika bisa mendapatkan keberkahan kalau berbuat sesuatu untuk Masjidil Aqsa misalnya. Nah ini sama. Dzakarallahu man indah itu misalnya gini. Saya seorang yang sedang sambutan, saya sebut satu-satu ya. Yang saya hormati Bapak Fulan, si A, si B, si C. Itu biasanya rentan ada yang kelewat. Biasanya kalau pejabat-pejabat saya sebut kecuali yang tiga itu biasanya ya saya nggak dianggap, nggak disebut. Nah gitu kira-kira. Apalagi audiens yang lainnya. Tapi Allah tidak. Semuanya akan disebut by name. Maka tentu pasti orang itu dikenal. Dan kalau kita sering, nah ini kan sekali, kalau sering melakukan baik dengan Al-Fakir atau dengan yang lainnya, akan sering namanya disebut di list itu. Maka secara otomatis dia akan terkenal. Karena berarti sering dengan majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir, dia akan disebut, namanya akan teratas. Kalau sesekali aja yang mungkin terkenal hari ini atau kapan, habis itu tidak lagi. Kalau sering, dia akan semakin terkenal. Karena ada tidak sedikit dari orang yang di bumi tidak dikenal, tapi di langit dikenal ya karena itu. Ada banyak ya, ini salah satunya. Yang lain juga ada kisah cinta dan persahabatan antara sesama muslim atau muslimah. Itu juga bisa menyebabkan seseorang dicintai, dan Allah perintahkan penduduk langit dan seluruh bumi untuk mencintai dia, termasuk binatang-binatang dan makhluk hidup. Itu juga ada. Jadi yang membuat seseorang terkenal di langit itu sarananya tidak satu. Di antaranya adalah majelis ilmu, majelis zikir dan sebagainya. Dan itu wallahu a'lam bishawab, menurut saya Al-Fakir itu tidak dibatasi teritorial. Nah, kalau tentu saja yang kita lakukan seperti ini tidak terbayangkan akan terjadi di zaman dulu. Nanti ada yang lebih ekstrim lagi bertanya, ini kan sarannya kita pakai sarana yang dibuat oleh orang Yahudi misalnya, atau yang dibuat oleh orang Amerika, orang non-Muslim, itu gimana? Nah, itu saya kira teknis yang tidak perlu kita jawab, karena itu alat dan sarana, dan insya Allah kita gunakan sesuai dengan yang diberikan tuntunan oleh Allah. Wallahu a'lam, itu saya kira. Baik, jawab. Dan kita termasuk yang dibakar. Silakan Ustaz, sebelum ditutup saya bukakan dua pertanyaan terakhir. Silakan, mau berkata. Silakan Maria.
Bismillahirrahmanirrahim. Takut mati ini ada persepsi yang berbeda-beda. Begini, kalau saya takut mati karena saya belum siap, itu positif saya kira. Tapi kalau saya takut mati karena saya masih belum ini, kehidupan materi membuat kita takut mati, itu yang buruk saya kira. Jadi takut mati yang sisinya positif adalah yang membuat saya belum siap, ya Allah, jangan matikan sekarang. Itu menjadi positif justru. Ya Allah, misalnya tahatus binikmah saja, bukan untuk pamer. Al-Fakir berdoa kepada Allah mudah-mudahan tidak dimatikan sebelum menyelesaikan halaqah tadabbur tafsir yang rutin setiap Jumat ba'da subuh. Kalau sedang ada di Jakarta, insya Allah saya live streaming terus berdoa tidak akan ya Allah jangan kau matikan sebelum selesai surat An-Nas. Sekarang baru sampai surat Al-An'am misalnya. Nah itu rasanya takut. Kenapa? Karena saya melihat beberapa ulama ada yang bisa sampai menyelesaikan. Bukan saya ingin seperti mereka, tapi ada ilmu yang Allah berikan. Saya ingin bermanfaat. Jangan sampai dicabut dulu nyawanya sebelum ini selesai. Dan ini saya juga terinspirasi doa Nabi Ibrahim tadi. Kalau sudah mati, itu cara mengekalkan nama di bibir orang soleh ada dengan berbagai cara. Salah satunya dengan itu. Nah, tetapi kalau menyebabkan kemudian saya menjadi lemah, saya takut mati. Kenapa? Karena saya punya penyakit ini. Penyakit ini katanya membuat saya hanya bertahan 2 bulan lagi. Saya takut, saya belum ini. Justru dijadikan motivasi. Waktu saya tinggal 2 bulan, berarti saya berbuat sesuai prioritas ini. Kalau memang itu takdirnya, justru malah menjadi sesuatu yang positif dong. Nah, kemudian apalagi? Takut mati, tapi yang membuat semuanya serba was-was. Karena ini nantinya, ini hal-hal psikis ya, lebih kepada psikis. Maka kita selesaikan psikis kita tenang. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu membuat kita tenang. Begini, Pak sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ada seseorang tua, dia sakit terbaring di rumah sakit, anak muda memberi jaminan kepada dia, Bapak konsentrasi sembuhkan aja, nanti biar administrasi rumah sakit saya yang bayar semua. Tenang tuh orang tua. Tapi ternyata sang pemuda yang kaya ini keluar rumah sakit, dia ketabrak dan mati. Ini kan jaminan yang tidak jadi. Sementara yang menjamin kita itu Allah. Maka dengan zikir yang makin membuat kita sering, ini akan makin membuat kita tenang. Makanya zikir itu sangat dahsyat sekali. Dan zikir itu kenapa ada panduannya? Kenapa ada Allahu Akbar, ada Alhamdulillah, ada tasbih. Tasbih bahkan paling banyak dibaca pada waktu sholat, menyucikan Allah. Ada tahlil, ada salawat. Itu karena supaya kita membesarkan tadi itu Al-Ahad, As-Somadnya itu. Kalau Al-Ahad dan As-Somadnya kuat, insya Allah stabil. Ketakutan itu ketakutan yang akan mengantarkan pada khasyatullah. Saya kira itu, karena yang lainnya mungkin berkaitan dengan tema-tema psikologi saya kira, sosiologi manusia dan psikologi manusia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat berdasarkan riwayat dari Rasulullah SAW. Misalnya Az-Zahrawan. Az-Zahrawan adalah bacaan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran secara lengkap. Kalau kita baca, itu kita bisa melindungi diri kita, Allah akan lindungi kita, dan juga rumah kita kalau kita bacakan di dalam rumah dari godaan syaitan yang bentuknya jin ya, dan kejahatan-kejahatan yang tidak nampak. Dan dalam riwayat lain ada yang disebut selama 3 hari. Tapi karena ini sulit, baca Al-Baqarah lengkap, Ali Imran itu perlu waktu. Biasanya orang cari yang minimalis. Yang minimalis itu apa? Awal Al-Baqarah, surat ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah, ya. Yang termasuk tadi itu Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain. Kalau siapa yang membacanya di pagi hari, Allah jaga sampai sore. Berarti ini expirednya 1 hari, atau kalau bahasa normalnya 12 jam ya, di pagi. Kalau dibacanya sore, Allah jaga sampai pagi, berarti itu juga 12 jam.
Jadi sebenarnya bukan hanya itu, nanti ada ayat-ayat lainnya, tapi yang rutin kita baca kalau bisa Al-Baqarah dan Al-Imran, kalau tidak bisa awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, ya. Kemudian kita azkar-azkar yang kita baca di dalam sholat, dan termasuk surat-surat yang diajarkan Allah Rasulullah SAW, yaitu Qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwidzatain ini. Disebut Mu'awwidzatain karena digunakan untuk berlindung. Bukan suratnya ini, tapi orang yang zat yang menurunkan surat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kalau kebanyakan takut tidak diamalkan, itu saja saya kira sudah cukup. Nanti ditambah azkar-azkar yang lainnya. Kalau dari Al-Qur'an itu saja kita amalkan rutin. Sebelum tidur kita baca tadi itu, kita tiupkan dalam semua badan kita dalam keadaan kita suci, meskipun kita sedang berhadas, ya. Mohon maaf, suami dan istri berhubungan badan memang tidak langsung diwajibkan mandi, tapi kalau dia tidur, yang disunahkannya dia berwudu dulu, ya. Demikian juga dalam misalnya akhwat sekalian, ibu-ibu sekalian dalam keadaan periodnya datang, kan berarti tidak dalam keadaan suci, masih tetap bisa membaca itu karena niatnya bukan baca Al-Quran, niatnya adalah berzikir, dan itu juga bisa digunakan untuk melindungi. Itu saja saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait dengan materi, saya masih berhutang karena ini sesi materi dipadatkan, ya. Karena biasanya satu surat. Ini materi beberapa pertemuan terakhir ini kita gabung 3 surat. Jadi saya masih dalam tahap menyelesaikan yang global. Insya Allah mudah-mudahan dalam 1 pekan ini saya selesaikan, dan setelah itu saya sertakan beberapa soal untuk ujian. Dan alhamdulillah tanpa terasa juz 30 sudah kita kaji dari sejak pertemuan beberapa waktu yang lalu, terputus dengan beberapa liburan. Kita hari ini alhamdulillah bisa menyelesaikan juz 30. Harapan kita juz 30 ini merupakan fondasi akidah yang kuat, termasuk yang ada di dalam surat Al-Ikhlas, yang akan kalau kita kuat mengesahkan Allah, menjadikan Allah sebagai tumpuan, harapan, sandaran, itu sudah sepertiga hidup kita beres. Sudah sepertiga Al-Quran itu beres. Maka kita tinggal melengkapi 2/3. Sama ketika seseorang menikah, itu setengah urusan agamanya beres, dia tinggal melengkapi atau berhati-hati dengan setengah urusan yang lainnya. Dan ini insya Allah mudah-mudahan saya berdoa juga sebagai amal jariah, baik penanggung jawab yang ada di Imsa Sister, dan juga saya berharap ini amal-amal jariah dari Al-Fakir, dan termasuk ibu-ibu sekalian dan akhwat yang mengikuti kajian ini. Silakan ditularkan ilmu yang tidak seberapa ini, ditambahi lagi, terutama digunakan untuk mendidik anak-anaknya supaya mencintai surat-surat pendek, dan syukur-syukur juz 30 ini sudah dihafalkan pada saat mereka masih kecil. Efeknya besar sekali. Nanti ketika besar sulit lupa, karena terus terang juz 30 ini ketika Al-Fakir hafal ketika kecil, bahkan Al-Fakir tidak tahu di dalam Al-Quran itu letaknya sebelah kiri atau kanan, di baris keberapa, karena hafalannya hafalan yang dari doktrin orang tua. Kayak Al-Fatihah itu misalnya Malik Yaumiddin itu ada di baris keberapa, di kanan di kiri kita nggak tahu, karena kita hafal sejak kecil tanpa melihat. Beda dengan hafalan-hafalan yang kita hasilkan dari melihat. Itu biasanya sedikit tergantung dengan posisi dan letak. Begitu kita murojaah dengan mushaf yang lainnya terganggu. Itu yang Al-Fakir, pengalaman Al-Fakir menghafal Al-Quran. Sehingga memang penting, nanti kita tahu ini letaknya di mushaf ada di sebelah bawah kanan kira-kira 2-3 baris, itu tahu, ada positifnya. Tapi untuk juz 30 diusahakan dia menghafal dari talqin ibu atau ayahnya, karena itu adalah ayat-ayat penting dalam menanamkan fondasi ketuhanan, akidah dia yang akan dibawa kemana-mana. Itu saya kira singkatnya. Dan terakhir saya mohon maaf karena saya lisan ini berkata pasti ada nafsunya, pasti ada kekhilaafannya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyakiti hati atau menyebut kesalahan, mengumbar aib dan lain sebagainya yang dilarang oleh Allah atau menyakiti manusia, dan terkhusus audiens yang berinteraksi dengan saya selama ini,
mohon dibukakan pintu maaf yang besar. Kepada Allah saya beristighfar. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Teh Elna. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz dengan ilmunya. Jadi, sahabat sekalian, peserta kajian tafsir Ikhlas Ustaz, insya Allah pengumuman ujian dan kelanjutan kajian kita dengan Ustaz untuk sembilan dan seterusnya, kami akan beritahukan betul ya setelah pembicaraan kami nanti dengan Ustaz setelah kajian kita selesai malam hari ini. Mudah-mudahan seperti yang sudah Ustaz sampaikan, ilmu yang sudah Ustaz share sudah diberikan kepada kita, menjadikan tentunya kita menjadi lebih baik, lebih dekat kepada Allah dan juga lebih bermanfaat. Kami juga, saya pribadi dan juga mengatasnamakan tafsir Ikhlas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kekurangan dalam menyajikan kajian ini. Sekali lagi, jazakallahu khairan katsir Ustaz, jangan bosan untuk terus berbagi ilmu kita. Semoga Ustaz sehat terus dan juga diberikan kekuatan waktu jangan bisa menyebarkan di tengah-tengah kesibukan Ustaz, selalu memberikan ilmunya kepada kita, insyaallah. Baik, untuk malam hari ini Ustaz, saya sebelumnya seperti biasa dengan doa. Baik, sebelum berdoa kita beristighfar kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahli al-Qur'an. Allahumma ahsyurna wa iyyahum fi zumrati ahli al-Qur'an. Allahumma syafi'na bil Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar ala wajhi alladhi yurdika 'anna ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, keturunan kami, keluarga kami ahlul Qur'an. Kumpulkan dan bangkitkan kami ke dalam kafilah ahlul Quran yang kelak mendapatkan syafaat Al-Quran. Mudahkanlah kami dalam membaca, menadabburi, belajar, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kira Pak Dewi yang sudah menyambungkan dengan Ustaz. Baik Ustaz, selamat melanjutkan aktivitas hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.